Asteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 948. Mengingat status dan posisi Jerome, dia masih belum memenuhi syarat untuk mengenal Sekretaris Lee secara pribadi. Namun, dia mengenal Direktur Sun, yang mengikuti jejak Sekretaris Lee dari belakang, dengan sangat baik. Bagaimanapun, dia adalah pengawas langsung dari Dewan Pengatur Mandiri. Dia bertanggung jawab mengelola Dewan Jerome. Jerome menuju untuk menyambut Direktur Sun secara naluriah ketika dia melihatnya. Namun, begitu dia melihat Direktur Sun, yang biasanya ramah terhadapnya meskipun mereka tidak terlalu dekat, mengiriminya tatapan tajam, dia segera berhenti berjalan ke arahnya. Pada saat yang sama, rasa tidak nyaman muncul dalam dirinya. Saya minta maaf karena datang terlambat, Tuan Lain. Sekretaris Lee berjalan di depan Jasper dengan tergesa-gesa. Dia mengulurkan tangannya ke arahnya dari kejauhan dan menjabat tangan Jasper dengan sopan, berbicara kepadanya dengan ekspresi tulus di wajahnya. Jasper terkekeh dan berkata, "Kamu tidak terlambat. Ini adalah pembukaan restoran saya hari ini, tapi Cane dari Dewan Pengatur Mandiri mengklaim bahwa restoran kami telah melanggar hukum. Dia memerintahkan kami untuk menutup restoran untuk perbaikan lebih lanjut, jadi pembukaan kami ditunda." Sekretaris Lee tersenyum canggung setelah mendeteksi ketidakpuasan dalam nada bicara Jasper. Dia berbalik dan menyeret Direktur Sun di depannya. "Bapak Lain, ini Direktur Sun. Dia adalah kepala kantor yang bertanggung jawab mengelola direktur kantor dari Dewan Pengatur Mandiri dari berbagai industri di dalam kota," katanya. Direktur Sun segera mengulurkan tangannya. "Bapak Lain, senang bertemu denganmu," katanya sopan. Setelah berjabat tangan dengan Direktur Sun, Jasper berkata, "Senang sekali Anda ada di sini. Silakan periksa apakah restoran saya telah melanggar hukum dengan cara apapun. Jika restoran saya benar-benar melanggar hukum, saya akan segera menutupnya dan tidak pernah lagi terlibat dalam industri makanan dan minuman tanpa keluhan. Namun, jika tidak ada yang salah dengan restoranku, kita perlu membicarakannya lama-lama." Direktur Sun melihat pemberitahuan pembetulan yang dilempar ke tanah di dekat kakinya saat dia mengingat kata-kata Jasper. Ekspresi kesusahan terbentuk di wajahnya. Sejujurnya, dia tidak perlu melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa hasilnya. Direktur Sun tidak menyukai Jasper dengan menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi. Ada pertanyaan yang sangat sederhana sebagai gantinya. Apa posisi dan status sosial Jasper Lain saat ini? Dia telah berinvestasi di salah satu restoran hotpot sepupunya. Apakah dia akan repot-repot menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah atau aditif buatan hanya untuk menghemat biaya? Jika berita tentang ini pecah, semua orang akan menertawakannya. Direktur Sun merasa wajahnya memanas. Seolah-olah seseorang telah menamparnya tepat di wajahnya. Dia berbalik dan menatap Jerome. "Bapak Cane, apakah kamu yang mengeluarkan pemberitahuan perbaikan ini?" Sementara dia berbicara, Direktur Sun membungkuk untuk mengambil pemberitahuan perbaikan dan melemparkannya ke wajah Jerome. Bahkan jika Jerome bodoh, dia tahu bahwa segalanya telah meningkat pesat. Dia memandang Jasper dan kemudian pada Sekretaris Lee, yang identitasnya masih belum diketahui olehnya. Akhirnya, dia menatap Direktur Sun sambil tergagap. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan apa-apa. "Aku bertanya padamu, apakah Anda mengeluarkan pemberitahuan ini?" Direktur Sun meraung marah. Teriakannya mengejutkan Jerome, membuatnya gemetar ketakutan. Saat itu, Magnus, yang belum memahami situasinya, bergabung dalam pertukaran. "Ayah saya yang mengeluarkannya. Apakah ada masalah dengan itu? Ayah saya adalah ketua Dewan Pengaturan Mandiri. Dia memiliki wewenang untuk menutup toko manapun yang dia inginkan," serunya. Direktur Sun mencibir dan berkata, "Hah, sepertinya Anda memiliki otoritas yang sangat besar." Dia menunjuk jari ke Jerome,
yang sepucat spray saat dia berbicara. Bapak Chane, Anda dipilih sebagai ketua oleh anggota dewan. Apakah ini cara Anda ingin menggunakan otoritas Anda? Hah? Dia menanyainya. Situasi tampaknya semakin memburuk. Jerome baru saja akan mengucapkan kata yang bagus ketika Magus menyela percakapan mereka. Dia tidak bisa menahannya lagi. Bagaimana apanya? Beraninya kau berbicara dengan ayahku seperti itu, Beatrice Stark. Apakah Anda tahu bahwa saya dapat mengakhiri hidup Anda? Semburnya. Begitu Magnus selesai berbicara, Jerome mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan kasar. Magnus berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. Diam, kamu anak yang tidak berbakti. Jerome berteriak keras. Dia tidak menyayangkan Magnus, yang benar-benar terpana pandangan lain setelah itu. Dia berbalik dan tersenyum pada Direktur Sun. Direktur Sun, pasti ada kesalahpahaman. Itu semua salah paham, serunya. Sebuah kesalahpahaman. Direktur Sun bertanya dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Namun, dari sikap putra Anda dan pemberitahuan yang Anda keluarkan, saya rasa itu tidak sesederhana kesalahpahaman, tambahnya. Jerome merasa ingin menangis. Dia tahu sekarang bahwa Jasper memimpin seluruh situasi. Dia bergegas di depan Jasper dan memohon padanya. Bapak, Tuan Lain, saya salah melakukannya. Dia memohon. Aku seharusnya tidak menyinggungmu. Aku sedang tidak berpikir. Tolong bermurah hati dan biarkan aku pergi sekali ini saja. Saya meyakinkan Anda bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi. Beberapa saat yang lalu, Jerome telah menginjak-injak Jasper dengan angkuh. Saat ini, dia memohon belas kasihan di depannya seperti pecundang yang menyedihkan. Semua orang tercengang oleh adegan teater yang terbentang di depan mata mereka. Jonas sangat terkejut. Dia memandang Jasper seperti dia adalah dewa. Belum lama ini, dia masih bertanya-tanya apakah Jasper masih waras. Dia sekarang tahu perbedaan antara Jasper dan dirinya sendiri. Jasper dapat dengan mudah menghancurkan seseorang seperti Jerome Chane dengan memanfaatkan beberapa koneksinya. Dia menjadi khawatir untuk apa-apa. Tentu saja, Jasper tidak tahu tentang perubahan pikiran di benak Jonas. Jangan katakan itu. Sebagai Ketua Dewan Pengaturan Mandiri Industri Makanan dan Minuman, Anda memiliki begitu banyak kekuasaan dan wewenang, Ten. Chane. Saya seorang pengusaha biasa. Saya tidak akan pernah berani salah paham dengan Anda, katanya dengan tenang. Karena Anda mengklaim bahwa restoran hotpot saya telah melanggar hukum, mari kita lakukan ini. Direktur Sun, tolong beritahu departemen terkait dan minta mereka untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap restoran. Bagaimana dengan itu? Direktur Sun tersenyum pahit. Dia tidak akan pernah berani menyetujui permintaan seperti itu. Dia melirik Sekretaris Lee dengan memohon. Sekretaris Lee berkeringat dingin saat dia merenungkannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Mengapa kita tidak melakukan ini, Direktur Sun? Biarkan anak buah Anda melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap restoran sesuai dengan prosedur reguler dan lihat apakah ada masalah. Mari kita lanjutkan pembicaraan setelah penyelidikan." Bagaimana tentang itu? Kedengarannya itu ide yang bagus, kata Jasper dengan nada datar. Tidak. Tidak perlu melakukannya. Benar-benar tidak perlu melakukan itu. Bab 949. Jerome adalah orang yang paling cemas di antara semua orang saat ini. Dia bergegas ke depan dan memohon dengan sekuat tenaga, tidak ada masalah dengan restoran ini. Saya tidak melakukan penyelidikan sekarang. Saya membuat kesalahan dengan mengeluarkan pemberitahuan ini. Anda tidak perlu melakukan investigasi. Dia memohon. Jasper memandang Jerome dan berkata dengan nada tenang, "Oh, Mercane, Anda adalah orang yang mengklaim bahwa ada masalah dengan restoran saya beberapa saat yang lalu. Sekarang, Andalah yang mengatakan bahwa tidak ada masalah juga. Bisakah Anda memberitahu saya apakah ada masalah dengan restoran saya atau tidak?"
Tidak, saya jamin tidak ada masalah dengan itu. Jerome berteriak dalam keadaan panik. Dia sangat putus asa sehingga dia hampir menangis. Ekspresi Jasper mengeras. Karena tidak ada masalah, bagaimana Anda menjelaskan pemberitahuan ini? Dia bertanya. Jerome menatap pemberitahuan itu dengan menyesal. Ini semua salah paham, katanya lesu. Sekretaris Lee dan Direktur Sun, lakukan sesukamu, kata Jasper dingin. Kata-katanya memiliki kekuatan untuk menentukan nasib Jerome Chane. Setelah menentukan nasib Jerome, Jasper tidak repot-repot meliriknya lagi. Dia mengundang Sekretaris Lee ke restoran untuk makan. Adapun Direktur Sun, dia akan tinggal di belakang untuk menangani akibat dari insiden itu. Selain itu, dia tidak memenuhi syarat untuk makan di meja yang sama dengan Jasper. Direktur Sun menatap Jerome, yang sepucat spray, dengan tatapan dingin. Jerome Chane, kirimkan surat pengunduran diri kepada saya ketika Anda kembali. Saya akan menyelenggarakan pemilihan ketua baru Dewan Pengaturan Mandiri Industri Makanan dan Minuman besok, katanya dengan nada kaku. Setelah berbicara, Direktur Sun berbalik dan pergi tanpa melirik Jerome dan Magnus yang ekspresinya penuh dengan kesedihan dan ketidakpercayaan. Melalui kejadian ini, Direktur Sun menyadari bahwa ada banyak masalah internal di dalam Dewan Pengaturan Mandiri. Lebih jauh lagi, Dewan Pengatur Mandiri Industri Makanan dan Minuman bukanlah satu-satunya dewan di kota Nauritus. Ada banyak dewan yang berbeda di setiap industri. Oleh karena itu, Direktur Sun bermaksud untuk berpikir dengan hati-hati dan menyusun rencana untuk meningkatkan dampak positif yang ditimbulkan oleh Dewan Pengaturan Mandiri ini untuk mengurangi kekacauan yang disebabkan oleh para idiot seperti Jerome dan Magnus Chane. Lelucon itu berakhir begitu saja. Setelah itu, Jasper dan Sekretaris Lee tidak menyebut lagi kejadian ini. Lagi pula, di mata Jasper dan Sekretaris Lee, Jerome dan Magnus bukanlah siapa-siapa yang tidak pantas disebutkan. Tidak perlu membawa mereka lagi. Mereka tahu bahwa tidak mungkin Jerome dan Magnus muncul di hadapan mereka lagi. Bapak, lain, restoran hotpot milikmu ini sangat indah, kata Sekretaris Lee sambil mengagumi perabotan interior Hello Hotpot. Selain itu, para pelayan berbicara kepada pelanggan dengan penuh semangat dan memberikan layanan yang sangat teliti. Jasper terkekeh dan berkata, ini adalah salah satu alasan mengapa saya memutuskan untuk berinvestasi di restoran ini. Ayo, Sekretaris Lee, mari bersulang. Pastikan untuk sering mengunjungi restoran ini di masa depan. Aku tidak akan membiarkanmu makan gratis, tapi aku akan memberimu diskon karena kita berteman. Sekretaris Lee tertawa terbahak-bahak saat dia bersulang dengan Jasper. Mereka berdua menenggak isi gelas mereka sekaligus. Saat itu jam 10 malam setelah mereka selesai makan. Sekretaris Lee berulang kali memberitahu Jasper bahwa dia tidak perlu mengirimnya ke pintu masuk restoran. Dia kemudian berbalik dan pergi. Darrell dan Jonas berjalan menuju Jasper dengan penuh semangat. Bagaimana itu? Bagaimana omset hari ini? Tanya Jasper. Meskipun pelanggan menurun di antara karena keributan yang disebabkan oleh Magnus dan yang lainnya, kami masih melakukannya dengan baik hari ini, kata Darrell dengan gembira. Kami memiliki omset lebih dari $80.000 malam ini. Itu telah melebihi harapan kami dengan cukup banyak. Ini terutama karena umpan balik yang baik dari pelanggan. Beberapa pelanggan juga menyarankan rekomendasi mereka untuk area perbaikan. Kami telah mengumpulkan semua umpan balik mereka dan kami dapat meninjaunya nanti. Jasper mengangguk dan berkata, tidak buruk. Ini adalah awal yang sangat baik. Mari terus bekerja keras. Saat Jasper berbicara, dia berbalik untuk melihat Tiffany yang berdiri dengan cemas di sampingnya. Dia tampak seperti dia kehilangan apa yang harus dilakukan. Dia terkekeh dan bertanya padanya, di mana kamu tinggal? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengirim Anda pulang? Tiffany tersipu dan bersembunyi di belakang Wendy secara naluriah. Wendy adalah orang yang paling dia percayai saat ini. Sebaliknya,
Dia merasa sedikit tidak suka terhadap Jasper karena alasan yang tidak jelas baginya juga. Aku belum libur kerja. Kamu libur kerja sekarang. Kamu bisa pulang sekarang. Kamu bebas pergi sekarang, Tiffany. Jonas langsung berseru. Dia adalah orang yang iseng alami. Tiffany tersentak dan menatap bosnya dengan cara tertegun. Tapi, bukankah kamu mengatakan bahwa kita seharusnya mengoperasikan restoran sampai jam 1:30 dini hari? Dia bertanya dengan linglung. Sudut bibir Jonas berkedut. Dia kehilangan kata-kata. Bagaimana bisa ada gadis bodoh seperti itu di dunia ini? Wendy tidak bisa menahan tawa. Bos Anda memberi Anda hari libur khusus hari ini. Kamu bisa pulang kerja lebih awal, katanya padanya. Apakah gaji saya akan dipotong? Tanya Tiffany bingung. Jonas memutar kepalanya diam-diam. Dia takut dia tidak akan bisa menahan kutukan di depannya. Setiap kata yang keluar dari mulut gadis muda ini membuatnya memandang gadis muda, manis, dan konyol ini dengan cara yang berbeda. Tidak akan, kata Wendy sabar. Katakan padaku, kamu tinggal di mana? Kami akan mengirim Anda kembali. Kalau tidak, aku khawatir jika kamu pulang sendirian, kata Wendy. Saya tidak punya tempat tinggal. Sebelum datang untuk bekerja, pemilik toko mengatakan kepada saya bahwa saya bisa tidur di ruang ekstra di gudang. Saya membawa spray saya juga, kata Tiffany malu. Begitu dia selesai berbicara, semua orang diliputi rasa kasihan. Jonas juga tercengang. Dia kemudian mulai mempertimbangkan apakah mereka harus menyewa asrama untuk karyawan mereka. Namun, Jasper menyarankan terlebih dahulu, Darrell dan Jonas, sewakan unit apartemen terdekat agar karyawan yang tidak memiliki tempat tinggal bisa tinggal di sana. Sertakan biaya dalam biaya operasional toko. Kami dapat memotong biaya kami dalam hal aspek lain, tetapi kami tidak dapat memperlakukan karyawan kami dengan buruk, katanya. Keduanya mengangguk sebagai jawaban. Jasper hendak menyarankan agar Wendy bisa membawa pulang Tiffany agar dia bisa bermalam di rumahnya ketika Wendy berkata, "Tiff, maukah kamu mengikutiku pulang malam ini? Kamu bisa tidur di kamarku." Biskak Suler, itu tidak pantas. Aku bisa tinggal di asrama, kata Tiffany dengan nada bingung. Tidak apa-apa. Jangan takut. Aku kesepian saat aku sendirian di rumah. Kamu bisa menemaniku di rumah. Senyum tulus terpancar di wajah Wendy. Jasper dan Dawson terlalu sibuk saat ini. Dia tidak punya siapa-siapa untuk menemaninya ketika dia tiba di rumah. Bab 950. Dia tidak punya siapa-siapa untuk curhat. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Selain itu, dia memiliki beban kerja yang begitu berat. Dia ingin memiliki teman sejati yang bisa menemaninya juga. Dia berharap bahwa dia memiliki seseorang untuk diajak bicara setiap kali dia lelah. Tiffany telah meninggalkan kesan pertama yang cukup baik padanya. Dia sudah mulai memperlakukannya sebagai adik perempuannya sendiri. Tiff, dengarkan Wendy. Tidak mudah bagi Anda untuk tinggal di luar sendirian, kata Jasper. Dalam hal itu, sudah diputuskan, kalau begitu, Anda bisa tinggal bersama kami. Tidak akan aman bagi gadis muda sepertimu untuk tinggal di luar sendirian. Tiffany mengangguk linglung karena bujukan terus-menerus Jasper dan Wendy. Tiffany mengikuti Jasper dan Wendy kembali ke rumah setelah mereka meninggalkan Hello Hotpot. Dia sangat terkejut saat dia tiba di rumah Wendy. Ya Tuhan, Kakak Suler, kamu punya rumah sebesar itu. Berdiri di pintu, Tiffany melihat ke ruang tengah yang luas. Rumah megah itu adalah sebuah villa yang terdiri dari 2 lantai terpisah. Sebuah lampu kristal besar yang bersinar lebih terang dari harta paling bersinar dari mimpi Tiffany tergantung dari langit-langit di tengah ruangan. Semuanya berada di luar imajinasinya. Kenapa kamu berdiri di depan pintu? Masuklah, kata Wendy dengan senyum ceria di wajahnya. Aku belum pernah melihat rumah sebesar ini seumur hidupku. Semuanya terlalu cantik. Aku takut akan mengotori perabotannya,
kata Tiffany malu, pipinya mulai merona. Para petugas kebersihan akan merapikan dan membersihkan tempat itu setiap hari. Segera, Wendy menarik Tiffany ke dalam rumah. Meskipun Wendy ingin memperlakukan Tiffany dengan baik, dia tahu bagaimana menjaga harga diri seorang gadis muda juga. Wendy adalah wanita yang bijaksana. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun ketika kamu tinggal di sini. Namun, Anda akan tinggal di salah satu kamar tamu dan Anda harus membersihkan kamar sendiri. Tiffany mengangguk berat dan berkata, "Baiklah, Kakak Suler. Saya akan pastikan untuk memperhatikan kebersihan kamar." Wendy terkekeh dan berkata, "Ayo, aku akan membawamu ke kamarmu." Suasana hati Jasper terangkat ketika melihat mereka berdua berjalan di lantai atas sambil mengobrol dengan gembira. Mengesampingkan nasib rumit kehidupan Tiffany di masa lalu dan sekarang, Wendy benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa diajak bicara. Kehidupan Wendy biasanya berkisar di sekitar rumah dan kantornya. Di kantor, dia akan dibanjiri pekerjaan. Kembali ke rumah, Dawson semakin sibuk dengan pekerjaannya sendiri, jadi dia jarang di rumah. Wendy tidak punya siapapun untuk diajak bicara kecuali pengawalnya yang tidak bisa diandalkan, Fallon Murray. Sekarang dengan Tiffany di rumah, itu akan menjadi hal yang baik untuk Wendy. Setelah mandi di lantai atas, Jasper duduk di ruang kerjanya. Dia baru saja akan menangani beberapa masalah bisnis ketika dia menerima telepon dari Bragg County. "Bapak, Lain, ini Lucas Watler." "Lucas, mengapa Anda menelepon saya begitu larut malam? Apa terjadi sesuatu?" Jasper bertanya dengan sedikit cemberut. Lucas adalah manajer senior berbakat di industri pembuatan kapal yang disewa Jasper dari Harbor City melalui hubungannya dengan hukum. Orang tuanya tidak tahu cara mengoperasikan dan mengelola galangan kapal di Bragg County, itulah alasan mengapa dia mempekerjakan Lucas untuk memimpin tim yang bekerja di galangan kapal. "Bapak, Lain, saya menelepon Anda karena situasi telah muncul di sini. Saya memikirkannya selama beberapa waktu dan saya pikir saya harus melaporkannya kepada Anda."